Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nuraisi dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling di mata kuliah Perkembangan Peserta Didik oleh dosen Ibu Nurfadila Umar. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan pertama, mampu mendeskripsikan definisi pertumbuhan dan perkembangan. Kedua, mampu membandingkan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Ketiga, mampu menjelaskan prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Keempat, mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pertumbuhan atau growth cenderung bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik, contoh berat badan, tinggi badan, dan volume. Perkembangan merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Pengertian perkembangan peserta didik. Menurut Santrop dan Yusen, perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Menurut Yusuf, mengartikan perkembangan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmani, maupun psikis atau rohania, menuju ke tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, pertama, pertumbuhan merujuk kepada perubahan khusus aspek fisik. Kedua, pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel. Ketiga, pertumbuhan merujuk kepada perubahan kuantitatif. Keempat, pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup. Kelima, pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan. Sedangkan perkembangan, pertama, perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Kedua, perkembangan merujuk kepada kematangan struktur dan fungsi. Ketiga, perkembangan merujuk perubahan kuantitatif dan kualitatif. Keempat, perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan. 5. Perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Prinsip-prinsip perkembangan menurut Hurlot. 1. Dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. 2. Peran kematangan dan belajar. 3. Mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Keempat, semua individu berbeda. 5. Setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Keenam, setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Ketujuh, perkembangan dibantu rangsangan. 8. Perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. 9. Harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. 1. Inteligensi. 2. Seks. 3. Kelenjar-kelenjar. 4. Kebangsaan atau ras. 5. Posisi dalam keluarga. 6. Makanan. 7. Luka dan penyakit. 8. Hawa dan sinar. 9. Kultur atau budaya. Itulah presentasi dari materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata.